Di tahun 60-an, pada saat Amerika dilanda berbagai konflik sosial politik, perang Vietnam, maraknya obat-obat terlarang, dan ateisme yang merajalela, Gloria Gaynor, sang penulis lagu, melahirkan anaknya. Di tengah kekhawatiran akan masa depan anaknya, Tuhan menguatkan imannya sehingga menginspirasinya untuk menulis sebuah lagu yang berbunyi, "Sungguh indah menimang bayiku, rasa bangga dan penuh suka, namun lebih terasa damai. Anak ini akan hadapi esok yang tak pasti, sebab Kristus hidup."
We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while, you hear each spoken need. Yet love us way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healings come through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while, you hear each desperate plea, and long that we have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healings come through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know that pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. What if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments or the aching of this life is a revealing of a greatness this world can't satisfy? And what if trials of this life, the rain that storms the hardest nights, are your mercies in disguise? Selamat malam semuanya. Shalom. Puji Tuhan kita bisa kembali mengikuti kebaktian doa bersama. Mari saya ajak kita semua untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini. Mari kita mengambil saat teduh.
Amin. Nas panggilan beribadah kita pada malam ini diambil dari Mazmur 96 ayat 2-3. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mari kita mau memuji, memuliakan Tuhan kita, karena Dia Allah yang penuh kuasa, Allah El Shaddai. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat kasih pemeliharaan-Mu Tuhan. Bersyukur malam ini kami bisa mengikuti kebaktian doa bersama ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau boleh memberkati kami satu persatu Tuhan. Sertai waktu kami dari awal hingga akhirnya, dan berkati juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, yang boleh memakai dia Tuhan menjadi saluran berkat bagi kami semua ya Tuhan. Berkati ini semua ya Tuhan, kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pertengahan minggu ini kita dapat bersama berkumpul, saudara, secara online. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara tetap dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini saudara kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan saudara dari Matius pasal 8 ayat 14 sampai 22. Minggu lalu saudara kita telah membahas tentang iman yang benar dari seorang perwira. Hari ini kita akan melanjutkan saudara dari pelayanan Tuhan Yesus, saudara kita akan membacanya dari Matius pasal 8 ayat 14 sampai 22. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain yaitu salah satu muridnya berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Saudara, sebelum kita merenungkan, kita serahkan waktu ini dalam perenungan dengan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau berdoa, kami mau serahkan untuk perenungan firman Tuhan pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kau boleh berbicara kepada kami, dan biarlah Roh Kudus boleh menolong kami agar kami dapat mengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, di bagian ini kita melihat Tuhan Yesus yang masih di dalam pelayanannya di Kapernaum. Dia menyembuhkan banyak sekali orang sakit dan juga mengusir setan, saudara. Tetapi Tuhan Yesus tidak hanya peduli saja, saudara, kepada orang-orang yang di luar saja yang membutuhkan, tetapi saudara, Tuhan Yesus juga peduli kepada orang yang terdekat, yaitu murid-muridnya. Pada saat itu, saudara, dikatakan ada mertua dari Simon Petrus yang sedang mengalami sakit demam. Di sini, saudara, kita menyadari bahwa Simon Petrus, dia berkeluarga, saudara, dia mempunyai istri, dan juga ada mertuanya yang tinggal di rumahnya. Saudara, mertua Petrus dikatakan sedang terbaring, ya, sakit demam, dan mereka meminta Tuhan Yesus untuk datang ke rumah Simon untuk menyembuhkannya. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus datang di sana, ibu mertua Petrus terbaring di sana, dan di dalam kitab Lukas, saudara, malah disebutkan penyakitnya itu disebutkan sebagai demam keras, saudara. Nah, ini artinya dia penyakitnya cukup serius, saudara. Lalu dikatakan Tuhan Yesus datang, dipeganglah tangannya, tangan perempuan itu, lalu Tuhan Yesus menjamah dan memulihkannya dari penyakit mama mertua Petrus ini. Nah, saudara, kesembuhan itu terbukti dan dikatakan itu benar-benar sempurna kesembuhannya dan lenyaplah demamnya. Saudara, kita akan melihat apa yang mertua Petrus lakukan, saudara, setelah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kita lihat apa yang menjadi responnya. Biasanya, saudara, kalau orang baru sakit dari penyakit gitu ya, pasti kan badannya masih lemah. Lalu membutuhkan waktu untuk ya beristirahat beberapa waktu ya, sampai benar-benar pulih, belum bisa bekerja, belum bisa ngapa-ngapain. Tapi kita lihat di sini, Tuhan Yesus memulihkan mertua Petrus dengan begitu sempurna, dan dikatakan dia langsung bangun dan langsung melayani dia. Dia langsung siap melayani, saudara.
Bayangkan saudara, seorang Mesias, Tuhan, Raja di atas segala raja, anak Allah, datang ke rumahnya secara langsung, didatengin dan memberikan pemulihan. Bukankah ini adalah satu privilege ya bagi Petrus dan juga mertuanya? Makanya ketika lihat, wah Tuhan Yesus datang ke rumahku dan menyembuhkanku. Setelah sembuh, responnya apa? Langsung saudara responnya pada saat itu, siap melayani Tuhan Yesus. Dia tidak lagi menganggap dirinya penting, ya, atau merasa perlu istirahat. Dia tahu yang datang ke rumahnya itu adalah Mesias, Juru Selamat. Maka dari itu saudara, dia langsung melayani Tuhan seperti seorang hamba. Bapak Ibu, itu loh yang Tuhan Yesus juga lakukan saudara kepada kita. Tuhan Yesus datang ke dunia, tidak hanya bukan untuk dilayani saudara, tapi untuk melayani kita. Dia mati saudara untuk dosa-dosa kita. Dia memberikan penebusan kepada kita, memberikan pertolongan dan pelindungan kepada kita. Saudara, apa yang menjadi respon kita, saudara, yang telah ditebus sebagai anak-anak Tuhan? Saudara, kita perlu do something, saudara. Kita perlu berbuat sesuatu kepada Tuhan, berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Kita harus siap, saudara, melayani untuk Tuhan. Seperti mertua dari Petrus ini, saudara. Jangan sampai, saudara, kesempatan untuk melayani Tuhan terlewatkan. Waktu yang Tuhan berikan, saudara, saat ini jangan sampai terbuang sia-sia. Kita perlu belajar dari firman Tuhan, saudara, dari mertua Petrus ini yang segera siap melayani Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara, di bagian berikutnya, setelah Tuhan Yesus melayani mertua Petrus, dilanjutkan saudara pelayanannya. Katakan banyak sekali saudara orang yang membutuhkan Tuhan Yesus. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan pemulihan. Ada banyak orang yang dirasuk, orang yang roh-roh jahat. Banyak juga yang sakit penyakit. Tuhan Yesus dikatakan dengan sepatah kata, saudara, dikatakan mengusir semua kuasa gelap, menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit. Saudara, orang-orang ini yang membutuhkan datang kepada Tuhan Yesus, dan mereka mendapatkan pemulihan yang sempurna di dalam Tuhan Yesus. Bukankah kita juga, saudara, membutuhkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita? Bukankah setiap detik, saudara, kita butuh Tuhan? Saudara, marilah kita seperti mereka, saudara, yang datang kepada Tuhan Yesus. Hanya Dia yang dapat menolong kita, memulihkan kita, dan menjamah. Bapak Ibu saudara, yang telah Tuhan Yesus lakukan di dalam dunia ini, saudara, sebenarnya sudah tertulis di dalam kitab Yesaya, dan Nabi Yesaya sudah menubuatkan akan hal ini telah terjadi, dan ini sudah tergenapi, saudara. Dikatakan sebab ada yang tertulis, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Bapak Ibu saudara, ini adalah tulisan yang dimaksud oleh Yesaya di sini adalah mengenai dosa saudara yang menjadi penyakit dari manusia. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu menghapus dosa dengan kuasa kebangkitannya dan menghilangkan penyakit dengan mujizat-mujizatnya oleh kehidupannya, saudara. Yang menanggungnya, saudara, semuanya ini untuk kita di dalam kesengsaraannya di atas kayu salib. Dan menanggung, saudara, bersama dengan kita dalam belas kasihannya yang Dia curahkan kepada kita. Saudara, Dia mengerti dan juga peduli atas setiap kelemahan, setiap penderitaan, dan pergumulan yang setiap manusia alami. Dan saudara, Dia mau menanggung semuanya itu di atas kayu salib. Kita bersyukur, saudara, karena Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia, dan nubuatan itu telah digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Tapi bukan karena mujizat dan penyembuhan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, dikatakan, saudara, ada banyak sekali orang-orang mengikuti Tuhan Yesus dan mengelilingi Tuhan Yesus kemanapun pada saat itu. Dan banyak saudara yang mau ikut Tuhan, mau bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya. Ada juga yang saudara yang mau mendapatkan giliran untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi Tuhan Yesus di sini bukan mengejar popularitas. Tetapi tujuan Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk melayani kita. Jadi Tuhan Yesus dikatakan bertolak ke seberang. Nah, saudara, itu adalah ke seberang danau Tiberias, saudara. Nah, karena dia butuh pergi ke tempat yang lain, saudara. Jadi ada beberapa orang yang ngikutin dia itu harus pilih nih. Waduh, dia mesti pergi melewati danau gitu ya, mesti pergi ke tempat yang jauh, artinya dia harus memilih. Dia mau tinggal dengan urusan-urusannya atau benar-benar dia ikut pergi ke Tuhan Yesus. Nah, saudara, setelah itu ada dikatakan ada ahli-ahli Taurat berkata kepadanya,
Guru, aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Saudara lihat perkataan di sini dari ahli Taurat. Wah, begitu tegas sekali. Dia nggak berkata seperti gini, aduh, aku lagi mikir-mikir nih ikut Tuhan Yesus gak ya? Karena aku masih ada kerjaan yang susah ditinggal, aku masih ada keluarga, aku masih ada banyak urusan yang aku nggak bisa tinggal. Nah, tapi kita lihat di sini sebagai si ahli-ahli Taurat, dia berkata dengan begitu tegas, dia berkata, aku bertekad, aku akan mengikutimu kemanapun engkau pergi. Mau saudara, setelah itu saudara, Tuhan Yesus menguji saudara apa yang dikatakan ahli Taurat ini tulus atau enggak. Makanya saudara, Tuhan Yesus katakan dibalasnya seperti ini saudara. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, apa ini maksudnya? Kok tiba-tiba balasnya begini? Nah, saudara, maksudnya adalah serigala yang mempunyai liang dan juga burung mempunyai sarang. Saudara, itu serigala dan burung itu adalah binatang. Tetapi, saudara, liang dan juga sarang itu adalah satu tempat di mana mereka tinggal. Jadi, dikatakan serigala dan juga burung itu mereka memiliki tempat yang nyaman, tempat yang aman untuk berlindung. Mereka memiliki rumah. Nah, terlebih lagi manusia bukan manusia pasti Tuhan pelihara dan sediakan. Lalu dikatakan di sini adalah anak manusia. Anak manusia ini saudara adalah Tuhan Yesus. Ya, yang dikatakan tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, ini adalah Tuhan Yesus, saudara, yang menjadi miskin, sengsara, tidak diterima, dia harus mati di kayu salib. Dia tidak ada tempat di dalam dunia ini. Dia ditolak. Nah, Tuhan Yesus mengatakan maksudnya adalah ketika mereka mau mengikut Tuhan Yesus, ada harga yang harus dibayar. Karena mereka harus menyangkal dirinya, bukan mau nyaman. Mereka harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut Tuhan Yesus. Semua yang benar-benar mau ikut Tuhan Yesus harus rela membayar harga. Rela untuk meninggalkan semuanya, menjadikan Tuhan Yesus yang nomor satu, menjadi yang terutama. Lalu saudara, ada seorang murid lagi dari Tuhan Yesus dikatakan, yang mau ikut Tuhan Yesus, dia juga mau ikut kemanapun Tuhan Yesus pergi. Namun dikatakan begini, oh izinkan aku mau pergi dahulu menguburkan ayahku. Setelah itu aku baru ikut Tuhan Yesus. Nah, saudara Bapak Ibu, di dalam satu tradisi Yahudi, ketika seseorang meninggal dan jenazah itu saudara langsung dikuburkan pada hari kematian. Nah, saudara, pada saat itu sebenarnya salah satu yang berbicara seorang muridnya ini, saudara, dikatakan adalah ayah dari murid ini sebenarnya masih hidup, saudara. Mungkin saudara ayahnya ini sudah sakit, mungkin sudah sekarat, mungkin sudah tua, sudah hidupnya mungkin sudah tidak lama lagi. Dibilang dia mau melayani orang tuanya terlebih dahulu, dia fokus dulu, rawat dulu lagi masa sakitnya. Dia mungkin kalau misalkan nanti meninggal, baru nanti dia kuburkan. Nah, setelah itu, setelah semuanya beres, baru dia mau ikut Tuhan Yesus, baru ikut melayaninya. Saudara, kalau kita pikir-pikir, sebenarnya ini adalah permintaan yang masuk akal, bukan? Namun, saudara, Tuhan Yesus katakan ini tidaklah benar. Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati, menguburkan orang-orang mati mereka. Saudara, apa maksudnya ini, saudara? Ketika kita harus ikut Tuhan Yesus, saudara, dan orang mati disuruh menguburkan dirinya sendiri. Bukankah Alkitab mengajarkan kita harus menghormati orang tua kita? Bapak Ibu, memang benar, saudara, bahwa kita perlu menghormati dan mengasihi orang tua kita. Tapi saudara, yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini, saudara, adalah Kristus. Haruslah menjadi yang terutama, saudara, daripada yang lain. Jangan sampai keluarga pun menjadi nomor satu menggantikan Tuhan Yesus. Saudara, bukan berarti keluarga tidak penting. Keluarga juga penting. Tetapi yang Tuhan Yesus mau ajarkan di sini, dialah yang harus menjadi yang terutama. Mengikut Tuhan Yesus yang menjadi yang terutama, harus menjadi totalitas di dalam kehidupan kita. Saudara, banyak orang tidak sepenuhnya mengikut Tuhan Yesus, saudara, karena tidak sepenuhnya memberikan dirinya kepada Tuhan. Banyak yang tidak berani untuk membayar harga untuk Kristus. Banyak yang nggak berani untuk sangkal diri, untuk pikul salib dan mengikuti Dia. Saudara, bagaimana sikap kita pada saat ini dalam mengikut Tuhan Yesus? Apakah kita sudah menjadikan Tuhan Yesus yang terutama di dalam kehidupan kita? Ataukah ada hal yang lain
sehingga menjadikan Tuhan Yesus menjadi nomor 2 atau nomor 3. Entah itu mungkin usaha pekerjaan kita menjadi nomor 1, menjadi uang atau posisi, atau bahkan keluarga kita yang menjadi nomor 1 daripada Tuhan. Atau properti atau kepunyaan kita. Ada banyak hal, saudara, yang menjadi prioritas kita. Tapi saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakanlah, ikutlah aku. Mengikut Tuhan dengan motivasi benar. Ikut Dia dengan sepenuhnya. Rela dengan sangkal diri, saudara. Rela untuk pikul salib. Rela mengikut Dia. Rela untuk melayaninya. Saudara, mari kita ikut Dia dan layanilah Dia. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, bersyukur atas firman Tuhan pada malam hari ini. Kami mau serahkan untuk seluruh kehidupan kami, untuk sepenuhnya mengikut Tuhan Yesus. Kami rindui Tuhan, agar menjadikan Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami. Kami terima kasih Tuhan atas firman-Mu, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan berdoa bersama, saya akan mengajak kita kembali mengangkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu, cinta kasih-Mu. Kami mau menaikkan syukur, hormat hanya bagi nama-Mu saja. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku mau naikkan syukurku, ku naikkan
tunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapak Saudara, sebagai manusia kita sering sekali komplain akan banyak hal. Kadang kita bisa sering sekali dengan mudahnya lupa akan berkat Tuhan. Saudara, kita mau senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur dan mengingat akan setiap berkat Tuhan. Saudara, mari kita ingat apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur juga pada tahun 2023 ini kita telah sampai pada bulan Mei. Mari kita bersyukur atas setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita di dalam pekerjaan, keluarga, dan kesehatan. Mari kita bersyukur. Tuhan, kami bersyukur atas banyaknya berkat yang telah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, atas keluarga, kesehatan, dan juga banyak hal yang telah kami terima. Penyediaan-Mu setiap hari, makanan yang kami terima, semua yang telah Engkau cukupkan. Kami bersyukur ya Tuhan atas begitu banyaknya kasih karunia yang telah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau telah menuntun keluar jalan kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas bagi beberapa orang yang sedang sakit, namun telah Kau sembuhkan. Kami bersyukur juga karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Terima kasih karena kami mempunyai Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kami mau memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, oleh karena nama-Mu yang begitu ajaib. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa untuk setiap kesehatan jemaat dan juga keluarga kita, saudara, di tengah pergantian cuaca. Kadang dingin, kadang panas, ya kadang dingin lagi, hujan, ya. Nah, saudara, kita doakan semoga Tuhan boleh menolong imun kita menjadi tetap kuat, kita jauh dari sakit penyakit. Saudara, kita doakan juga untuk setiap jemaat, saudara, dalam pekerjaan mereka, saudara, dimanapun Tuhan tempatkan, dalam pekerjaan, keluarga, dan juga gereja, kita doakan agar mereka boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kami, untuk keluarga kami, ya Tuhan. Kau berkati dan juga lindungi juga setiap jemaat-Mu, kesehatan kami khususnya, ya Tuhan. Kami mau berdoa agar Kau boleh melindungi di tengah adanya perubahan cuaca, terkadang dingin dan panas. Kau boleh memberikan imun tubuh yang kuat kepada tubuh kami, ya Tuhan. Kami mau serahkan juga untuk setiap jemaat-Mu. Kami rindu, ya Tuhan, agar sungguh-sungguh jemaat-Mu mengikut Tuhan, dan di dalam perkataan kehidupan agar sungguh boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan, di dalam tempat pekerjaan mereka,
dalam keluarga mereka, di dalam gereja ya Tuhan. Kami rindu setiap tutur kata, tingkah laku boleh menjadi berkat sehingga banyak orang boleh mengenal-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa untuk setiap para orang tua, saudara, diberikan hikmat kebijaksanaan di dalam mendidik anaknya. Atau juga mungkin saudara kita doakan juga untuk para grandma, grandpa ya boleh menjadi teladan iman ya dalam mendidik cucu juga mereka. Kita doakan secara kerohanian mereka sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kita doakan juga saudara ada pada saat ini saudara sedang minggu final exam, saudara banyak sekali ujian-ujian khususnya bagi para anak-anak kita saudara yang sedang kuliah atau mungkin sedang sekolah saudara, mereka sedang menghadapi masa-masa ujian. Kita doakan Tuhan boleh menolong, memberikan hikmat kebijaksanaan, mereka dapat semua dapat lulus dengan baik. Kita doakan akan dua hal ini. Ya Tuhan, kami mau serahkan untuk para orang tua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa agar sungguh mereka dalam kehidupannya boleh menjadi teladan iman bagi orang-orang, khususnya bagi anak-anak yang mereka didik. Kami mau berdoa agar sungguh mereka mendidik dengan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal akan Tuhan dan bertumbuh dengan baik. Kami mau berdoa setiap para orang tua di dalam segala pergumulan, Engkau sendiri yang boleh menolong campur tangan. Dan kami doakan juga bagi mereka yang sudah menjadi opa dan oma, agar sungguh dalam kehidupan mereka pun boleh menjadi saluran berkat kepada anak-anak dan cucu mereka. Kami juga mau mengingat ya Tuhan bagi anak-anak yang sedang sekolah, yang sedang kuliah, yang dalam masa-masa final pada saat ini. Tuhan boleh memberikan mereka hikmat kebijaksanaan di dalam mereka melakukan ujian-ujian seperti ini sehingga mereka boleh lulus dengan hasil yang baik. Kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu, semua keluarga ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita terus mendukung mereka yang sedang sakit. Mungkin ada juga di dalam yang kita kenal di luar dari nama-nama ini, saudara yang sedang sakit. Kita doakan mereka, saudara. Kita terus doakan bagi nama-nama yang ada di atas ini, saudara. Tuhan boleh memelihara mereka, doakan bagi mereka yang menjaga. Tuhan terus boleh memberikan damai sejahtera, kekuatan, kesehatan yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh tidak mudah bagi mereka yang sedang bergumul dalam sakit penyakit. Namun kami mau serahkan bagi mereka yang bergumul dalam sakit penyakit ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk Bapak Vincent Fasio dan juga Ibu Lydia dalam segala pergumulan yang mereka hadapi. Engkau sendiri yang boleh menolong campur tangan. Kami mau berdoa juga untuk Ibu Tan Melan di dalam penyakitnya Tuhan. Bersama dengan keluarga yang di sana yang take care, Engkau yang boleh menolong campur tangan. Kami mau serahkan juga ya Tuhan untuk Bapak Sadiha Santoso yang berada di Indonesia. Kau sudah boleh menolong memulihkan tubuhnya yang sedang sakit. Kami mau terus doakan untuk Ibu Linda ya Tuhan. Kami mau mengingat akan dia, Kau boleh memulihkan dari sakit penyakitnya. Kami mau ingat juga untuk Ibu Ko Shu Ing yang mengalami kelemahan tubuh yang berada di Indonesia. Engkau sendiri yang boleh menolong ya Tuhan. Dalam segala kelemahan tubuhnya, Engkau boleh memelihara. Kami ingat juga untuk Bapak Redi dalam tubuhnya yang sedang sakit. Dalam masa pemulihan, Engkau sendiri yang boleh menolong dalam masa pemulihannya ini. Kami mau ingat juga mungkin beberapa teman-teman kami, keluarga kami yang sedang bergumul. Kami berdoa Tuhan agar mereka tetap percaya kepada Tuhan, memiliki iman yang tetap teguh ya Tuhan, dan Engkau boleh menjamah mereka satu persatu. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tolong doakan untuk pelayanan minggu ini. Kita doakan untuk kebaktian pada minggu ini. Kita terus doakan untuk saya yang melayani. Doakan untuk Angel Samuel Tande yang berkhotbah juga, kebaktian bahasa Inggris. Doakan juga untuk Sunday School. Kita doakan untuk dalam segala persiapannya, Tuhan boleh menolong. Doakan juga saudara bagi setiap pengurus agar diberikan kesehatan, kerendahan hati, dan semangat di dalam melayani Tuhan, khusus di dalam ladang pelayanan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Kita terus sama-sama doakan. Mari kita doakan untuk gerejanya. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Kami mau berdoa untuk hamba-Mu dan juga pengajar Samuel Tande dan juga guru Sunday School yang akan mengajar. Kami mau berdoa dalam setiap
pelayanan yang ada di dalam gerejamu. Kami mau serahkan ya Tuhan. Gereja ini adalah milik-Mu dan kami mau serahkan semua dalam pekerjaan rohani ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Engkau sendiri yang boleh memakai setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap pengurus, diberikan kehatian, kerendahan hati, semangat di dalam melayani-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri yang boleh menolong, campur tangan, berkati gereja-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati ya Tuhan gereja ini. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, ada beberapa insiden terjadi Saudara di Illinois, Saudara. Ada badai pasir yang menyebabkan beberapa orang meninggal, Saudara, beberapa terganggu, Saudara, yang mereka yang ada situasi di sana. Sehingga Saudara, kita perlu doakan ya agar situasi segera pulih kembali, khususnya di bagian Illinois. Dan juga kita doakan Saudara untuk para petugas, pemerintah yang take care hal-hal seperti ini. Tuhan boleh menolong. Doakan juga bagi mereka yang meninggal, mereka yang korban, keluarga korban. Kita doakan agar Tuhan boleh memberikan penghiburan bagi mereka. Kita doakan akan hal ini. Tuhan, kami mau berdoa bagi kondisi Amerika, kami khusus berdoa bagi di daerah Illinois yang pada saat ini ada badai pasir dalam beberapa hari ini. Kami mau berdoa bagi mereka yang terkena dampak, agar sungguh Kau boleh memulihkan campur tangan, sehingga keadaan boleh pulih kembali. Kami mau berdoa Tuhan bagi mereka yang terkena insiden ini, beberapa orang mungkin meninggal, dan keluarga mungkin begitu berduka akan insiden ini. Engkau sendiri boleh campur tangan, boleh menolong, memberikan kekuatan, penghiburan bagi mereka. Kami berdoa juga para petugas, para pemerintah juga, di dalam mereka menanggulangi akan hal ini, dalam mereka itu mengatasi akan hal ini, memberikan mereka, boleh memberikan mereka perlindungan dan hikmat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan bagi Amerika ke dalam tangan-Mu saja, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, kita mau berdoa bagi negara Nigeria. Saudara, kita mau berdoa Saudara bagi beberapa orang Kristen yang di sana. Beberapa waktu yang lalu Saudara, orang-orang Kristen itu Saudara, mereka itu banyak sekali yang meninggal Saudara. Beberapa desa itu juga dibakar Saudara oleh teroris. Sehingga hal ini Saudara membuat sulit sekali bagi orang-orang Kristen khususnya Saudara ketika mereka mau beribadah, karena atas siksaan yang dialami, ancaman yang dialami kepada orang-orang Kristen. Saudara, kita doakan mereka tetap kuat, tetap beriman kepada Tuhan di tengah banyaknya teror, ancaman terhadap mereka. Kita doakan juga, saudara, banyak sekali permasalahan mungkin di dalam politik, dalam ekonomi, di dalam keamanan, stabilitas negara yang mungkin tidak begitu stabil. Kita doakan saudara negara ini. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau berdoa khusus bagi Nigeria, di mana pada saat ini banyak sekali orang-orang Kristen yang banyak mengalami siksaan, ancaman yang terjadi di negaranya. Sehingga mungkin banyak dari mereka kehilangan akan keluarganya, kehilangan akan tempat tinggal, kehilangan banyak hal karena teroris yang melakukan hal ini kepada mereka. Tuhan, kami mohon berdoa, mohon belas kasihan-Mu kepada mereka. Kau boleh melindungi mereka ya Tuhan. Di tengah mungkin segala ketakutan, di tengah mungkin segala kekhawatiran yang mereka hadapi sebagai orang Kristen, kami mau berdoa mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Kami mau berdoa terus mereka tetap beriman kepadamu saja ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan ya Tuhan di tengah banyaknya siksaan yang mereka hadapi. Kami mau berdoa bagi negara ini, kami mau berdoa ya Tuhan di tengah mungkin banyaknya permasalahan pergumulan di dalam politik, keamanan, ekonomi, krisis, dan juga stabilitas negara yang tidak stabil. Kami mau berdoa, Engkau sendiri campur tangan, boleh menolong negara ini ya Tuhan. Kami mau serahkan orang-orang Kristen di sana hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membawa pokok doa pribadi kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami mau mengikut-Mu ya Tuhan. Kemanapun Kau pergi, kami mau mengikut-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk sepenuhnya mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya mengajak semua, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada malam ini. Saya akan mengajak kita kembali mengangkat satu pujian, Pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Mari kita senantiasa berharap kepada-Nya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Baik BPU saudara, pada hari Sabtu 20 Mei saudara akan diadakan Global 6K. Bagi saudara yang belum mendaftarkan diri, mari saudara daftar pada hari Minggu ini saudara. Sudah ada bajunya saudara dapat mencobanya pada hari Minggu ini. Dan juga jangan lupa saudara, di dalam rangka Mother's Day saudara, sudah dekat sekali saudara. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi, saudara dapat kirimkan videonya saudara, maksimal 20 detik, kirimkan foto bersama dengan ibu kepada WA di akun Yus saudara, atau saudara bisa kirimkan email. Mari saudara sama-sama ikut di dalam Mother's Day ini, kita sama-sama berpartisipasi. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. If your blessings come to